Itu yang menjadikan saya terpikat dengan janda. Tapi kelemahannya dia adalah dia tuh rapuh. Dia rapuh dan dia butuh sandaran. Du 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 du. Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Konten singkat ya. Jadi dalam banyak busur yang kami produksi ya, dalam banyak busur yang kami buat bikinan Boy Receh Juragan Archery, itu hampir mayoritas ya siah yang kami gunakan itu adalah siah dari kayu janda. Siah dari kayu janda, maksudnya siah dari kayu jati Belanda. Kenapa saya sangat suka ya, saya terpikat dengan janda, dengan kayu janda jati Belanda? Sebab ada faktor-faktor yang menjadikan saya sangat menyukai kayu ini. Ada tukang bahasa lewat. Jadi dari banyak beberapa jenis kayu yang pernah saya gunakan untuk sebagai bahan baku siah ya, ada kayu sonokeling full pernah nggak ya? Sonokeling buat lapisan aja. Kayu ini akasia, kemudian jati, kemudian mahoni ya. Kemudian apa lagi ya? Ya kurang tiga kayu ini yang sering saya pakai. Dan yang keempat jati Belanda. Dari keempat jenis kayu yang sering saya pakai ini, kalau untuk akasia dan kayu jati memang kuat ya, memang kuat. Cuman masalahnya di bobot, sangat berat ya. Jadi setahu saya teori dalam membuat busur untuk meminimalisir vibrasi ya, bobot siah harus di bawah bobot handle ya. Ini teori yang saya pernah ketahui ya. Mungkin teman-teman tahu teori lebih dalam lagi. Permasalahannya ketika kita menggunakan siah dari kayu jati atau kayu akasia itu berat, sehingga seringkali mengakibatkan vibrasi dan handshock juga. Walaupun ada faktor lain yang mengakibatkan itu, tetapi sejauh yang saya ketahui dari produksi kami itu seringkali kayu akasia dan kayu jati yang kita gunakan untuk siah itu berpengaruh besar terhadap vibrasi dan handshock di busur yang kami produksi. Nah, kemudian pilihan berikutnya itu ada pada mahoni. Kayu mahoni itu cukup ringan, tetapi dia secara kekuatan mahoni itu secara kekuatan itu di bawah jati dan akasia. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi saya sendiri pernah beli kayu mahoni satu gelundungan ya, satu batang dengan diameter yang cukup besar, kemudian dipotong-potong. Ya, harganya memang sangat murah, tetapi kalau untuk kekuatan kayunya itu di bawah akasia dan jati. Tapi meskipun begitu, dia ringan, sehingga banyak dipakai oleh para bowyer untuk diproduksi menjadi bagian busur. Cukup kuat, tapi tidak sekuat jati atau akasia. Ringan, tetapi kekurangannya apa? Kalau untuk mahoni kekurangannya warnanya ya. Warnanya mungkin kalau bahasa sini dibilang warnanya agak butak. Warnanya butak ya, kurang cerah. Kemudian juga kalau diolah tipis ya, sangat tipis, kalau dia tidak dikasih insert atau lapisan, risiko untuk crack atau pecah. Nah, tetapi kayu yang berikutnya yang biasa saya gunakan adalah jati Belanda. Baik, jati Belanda ini ya yang saya banyak gunakan, atau sesuai tema kita kali ini, kayu janda. Dia itu sangat ringan sekali. Kemudian coraknya sangat indah ya. Kalau pas kita ketemu sama dapetin kayu jati Belanda yang lagi pas dapet yang bagus ya, coraknya itu bagus banget. Makanya banyak dipakai kayu-kayu jati Belanda ya, kayu palet untuk ornamen rumah makan ya, meja makan, atau mungkin hiasan dinding ya. Itu dikasih variasi atau di finishing lah, dibagusin lah. Itu jati Belanda. Kelebihannya dia sangat ringan, dan juga coraknya sangat bagus atau cukup bagus ya. Untuk banyak kasus itu sangat bagus ya, estetik. Tapi kelemahannya dia adalah dia tuh rapuh. Dan dia butuh sandaran. Maka
dengan kelebihannya itu dan kekurangannya, saya coba mensiasati ya, karena dia itu ringan, kemudian dia itu sangat bagus ya, enak dipandang, tetapi dia rapuh ya, rapuh dan dia butuh sandaran. Saya mensiasati untuk kayu jati Belanda saya gunakan di busur bikinan saya, khususnya di siah ya, tidak di handle. Kalau di handle kayaknya jati Belanda ringan ya, itu nggak bagus. Kalau kayu ringan untuk handle itu nggak bagus. Kemudian dia rapuh ya, jadi handle itu butuh konstruksi yang kuat. Ini handle busur saya model terbaru pakai kayu sonokling ya, ini kokoh banget ini. Jadi dilapis untuk siah dari kayu jati Belanda yang saya buat, ini dilapis sonokling atas dan bawah. Untuk tipe yang ini saya lapis atas bawah. Kemudian juga ini untuk tipe yang flatnya juga ya, tipe yang flatnya juga ini busur flat yang standar ya, yang biasa ya, bukan yang premium. Ini jati Belanda, bagian bawahnya di insert sonokling, bagian belakang atasnya juga dilapis sonokling. Bisa teman-teman kalau punya kayu yang lain yang lebih kuat, atau mungkin dengan fiber ya, pakai fiber, ini menjadikan kayu jati Belandanya kokoh. Tetapi saya lebih suka dengan sonokling. Karena apa? Karena saya ada bahannya sonokling. Mumpung masih ada ya, saya pakai sonokling. Itu yang menjadikan saya terpikat dengan janda. Saya terpikat dengan janda. Janda itu maksudnya kayu jati Belanda ini ya, coraknya yang bagus ya, kemudian juga ringan ya, minim vibrasi dan juga minim handshock. Itu yang saya rasakan. Tentunya nanti ada faktor lain yang menjadikan busur itu bisa minim vibrasi dan handshock ya. Teman-teman mungkin lebih paham dari saya. Tapi apa yang saya rasakan selama ini itu ya. Jadi itulah penyebabnya saya, produk dari kami Juragan, setiap kita memproduksi busur selalu siahnya kami buat dari jati Belanda, dan juga tentunya dilapisi dengan yang ada sekarang sonokling. Ya, selain memang kayunya yang sangat ringan ya, yang coraknya yang indah, sangat ringan ya, cocok sekali lah untuk siah busur. Dan juga kebetulan produsennya dekat dengan rumah saya. Jadi saya kalau nyari kayu jati Belanda ini nggak susah, ada dekat rumah saya, paling naik motor cuma sekitar 10-15 menit sampai. Nah, itu teman-teman sekalian tema kita kali ini. Jadi semoga menjadikan wawasan ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba membuat siah dari bahan jati Belanda, karena kita taunya jati Belanda itu ya, kayu janda itu rapuh ya, mesti disiasati. Dia rapuh dan butuh sandaran, maka kita berikan dia sandaran agar dia kokoh dan mampu untuk bertahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.